Baik pemirsa Fides Channel, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu topik yang saya kira masih cukup menarik untuk kita perbincangkan bersama. Apalagi ini menyangkut salah satu tokoh bangsa yang saya kira perannya semasa hidup beliau sangat luar biasa, memberikan kontribusi terhadap nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai pluralisme terhadap bangsa Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disapa dengan sebutan Gus Dur. Semasa hidup beliau adalah tokoh bangsa yang memang betul-betul konsen memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, termasuk di dalamnya menanamkan nilai-nilai pluralisme. Saya kira sepak terjang beliau semasa hidup beliau memiliki nilai-nilai yang cukup menarik untuk senantiasa kita hidupkan di tengah-tengah kondisi bangsa hari ini. Kalau kita melihat di berbagai headline pemberitaan di media massa, baik media mainstream maupun media-media online, yang kalau kita melihat ada banyak berita-berita yang sangat provokatif, apalagi semenjak kepulangan Habib Rizik di Indonesia. Ada banyak hal-hal yang mencemaskan pada satu sisi sebagai anak bangsa melihat kondisi kehidupan kebangsaan, apalagi dengan menguatnya paham-paham keagamaan yang akhir-akhir ini banyak dimanfaatkan di momentum-momentum politik, sehingga nilai-nilai toleransi, nilai-nilai pluralisme, nilai-nilai kemanusiaan terkadang terpinggirkan hanya oleh sebuah pandangan-pandangan keagamaan yang di-backup oleh kepentingan politik. Akhirnya bangsa kita yang terbiasa dengan kehidupan keragaman, baik dari keragaman suku, budaya maupun keagamaan, itu cenderung agak tercoreng dengan kehadiran pandangan-pandangan seperti ini. Sehingga kita sebagai anak bangsa, apalagi kalangan milenial tentunya, itu perlu lebih banyak membuka pemikiran-pemikiran Gus Dur. Kenapa pemikiran Gus Dur menjadi sangat relevan untuk kita angkat dan perbincangkan akhir-akhir ini? Mengingat kondisi-kondisi yang tadi yang saya sebutkan, bahwa kapan kondisi-kondisi keagamaan atau paham-paham keagamaan itu menguat, kemudian dimanfaatkan oleh kalangan atau kepentingan politik, membuat akhirnya kondisi ini bertambah runyam. Kita tentu tidak menginginkan bangsa yang besar ini, bangsa yang begitu majemuk, bangsa yang begitu plural, itu hancur hanya karena gara-gara paham keagamaan yang dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan politik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya kira masih dalam kondisi haul Gus Dur, itu sangat menarik untuk kita angkat pemikiran beliau. Bagaimana seorang Gus Dur yang berangkat dari latar belakang pesantren itu mampu memberikan nilai-nilai keteladanan yang saya kira cukup luar biasa mengantarkan bangsa Indonesia sampai hari ini. Kenapa Gus Dur menjadi semacam tokoh yang memberikan oase dalam pemikiran-pemikirannya dalam kondisi kebangsaan yang plural? Karena Gus Dur bukan hanya mampu secara akademik ataupun secara teoritik mengungkapkan bahwa betapa pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memang secara fakta historis kita menemukan bahwa peran-peran semua kalangan agama untuk memerdekakan bangsa Indonesia itu cukup besar, bahkan bisa kita katakan teramat besar peran-peran dari semua kalangan keagamaan di masa lalu. Sehingga ketika ada satu kalangan agama tertentu yang mencoba mengangkat dan ingin menjadikan nilai agama tertentu atau yang mayoritas sebagai pandangan bernegara, saya kira tentu ini menjadi masalah tersendiri, mengingat bahwa di bangsa Indonesia itu bukan hanya satu aliran
berhasil kita tangkal bersama, maka tidak heran kalau di pilpres atau momentum-momentum politik di masa yang akan mendatang itu akan dipenuhi beranda-beranda kita, beranda pemberitaan itu dengan berita-berita yang mengawinkan antara paham keagamaan dengan kepentingan politik. Akhirnya pada satu sisi karena ada keinginan untuk the will to power, keinginan untuk berkuasa yang membuat kondisi-kondisi sosial kebangsaan kita menjadi tercabik-cabik. Saya kira kita tidak menginginkan kondisi seperti itu. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Fides Channel mengajak kepada seluruh pemirsa atau kalangan milenial atau seluruh anak bangsa untuk mendudukkan dan membahas ataupun membincang pemikiran-pemikiran Gus Dur. Ini menjadi sangat penting dan relevan untuk masa depan bangsa kita. Karena kita melihat akhir-akhir ini tokoh-tokoh bangsa itu lebih banyak bergulat pada kehidupan politik, tidak lagi memikirkan kehidupan di kalangan bawah. Yang kalau kita melihat itu sangat miris karena adanya kecenderungan pemahaman keagamaan tertentu yang sedikit agak ekstrim, kalau bisa kita katakan demikian, itu mencoba menafikan yang lain. Padahal di bangsa Indonesia ini begitu beragam. Sehingga pada kesempatan kali ini Fides Channel tentunya mengajak kepada kita semua bahwa mari kita dudukkan kondisi kebangsaan kita dalam nilai yang setara atau menghargai semua kalangan, bukan hanya menganggap kalangannya saja yang berhak mengambil peran di republik ini. Kita perlu mengingat bahwa pada masa-masa perjuangan kemerdekaan di masa lalu ada banyak kalangan yang berjuang, bukan hanya dari kalangan keagamaan tertentu. Ya, tentu ini menjadi semacam refleksi juga mungkin di akhir tahun karena menjelang 2021 kita perlu memikirkan bagaimana perjalanan bangsa ke depan. Tentu bangsa kita bukan hanya kita ingin hidup bersama dalam negara kesatuan Republik Indonesia itu hanya hari ini, tapi kita ingin hari esok kalau perlu hingga akhir nanti bangsa Indonesia tetap akan hadir sebagai sebuah bangsa yang utuh. Nah, untuk menyiapkan itu semua saya kira pemikiran-pemikiran Gus Dur menjadi referensi buat kita sehingga kita bisa menata kehidupan kebangsaan dengan baik, menghadirkan nilai-nilai toleransi, menghadirkan nilai-nilai pluralisme di antara kita, bahwa kita memang perlu meyakini sebagai sebuah fakta sosial bahwa perbedaan di antara kita, baik perbedaan agama maupun suku dan budaya, itu nyata adanya dan itu tidak bisa kita nafikan. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana memanfaatkan kekayaan khazanah bangsa yang beragam ini, yang beragama A misalnya, itu kita bisa mengambil inspirasi dari keteladanan tokoh-tokoh agama yang ada di agama A. Suku B misalnya juga memiliki pandangan-pandangan, memiliki nilai-nilai hidup yang cukup menarik untuk dibudayakan bersama sebagai sebuah khazanah bangsa yang bisa mengantarkan bangsa Indonesia ke depan jauh lebih baik. Saya kira itu menjadi sangat menarik untuk kita ambil menjadi semacam referensi bersama untuk hidup damai, rukun, dan sejahtera di masa yang akan datang. Bangsa Indonesia tentu sudah sangat memahami betul bahwa memang dari awal bangsa ini dibentuk di atas sendi-sendi perbedaan. Kita misalnya berbeda suku, berbeda agama, itu sebagai sebuah fakta sosial yang tidak bisa dinafikan. Oleh karena itu, Bung Karno dan para bapak bangsa yang lain itu memang betul-betul mendudukkan ideologi bangsa yang bisa menampung semua aliran-aliran keagamaan, aliran-aliran pemikiran ataupun paham itu di dalam naungan Pancasila, sehingga ketika ada
Pancasila menjadi semacam ideologi bangsa yang cukup relevan untuk menaungi semua perbedaan yang ada. Dengan kehadiran Gus Dur, saya kira ketika beliau menjadi Presiden Republik Indonesia, dengan memberikan hak kepada agama Konghucu untuk menjadi diterima sebagai agama yang diakui secara resmi oleh negara, ini saya kira memberikan peluang kepada agama-agama atau aliran kepercayaan yang lain untuk diakui oleh bangsa dan negara. Karena sampai kapan aliran-aliran keagamaan tertentu yang hidup di Republik ini itu tidak mendapatkan ruang dan hak untuk menjalankan keyakinannya. Saya kira bangsa ini yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki ruang, memberikan ruang yang setara kepada semua kalangan. Kapan kondisi-kondisi seperti ini kita lewatkan, maka untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju ke depan pasti akan terkendala. Kenapa? Karena setiap kita ambil contoh kondisi hari ini. Presiden Jokowi ingin membawa Indonesia jauh lebih maju ke depan dengan pembangunan, dengan pembenahan di segala lini atau segala sektor, tetapi karena perbedaan politik kemudian memanfaatkan masa-masa atau penganut agama, sehingga menyebabkan kita mengalami banyak kondisi-kondisi yang terkait paham keagamaan yang mencoba mendikte semua kalangan. Bayangkan kalau satu agama tertentu atau satu penganut keagamaan atau aliran keagamaan tertentu ingin mendikte kehidupan berbangsa dan bernegara, saya kira ini menjadi sangat masalah. Kenapa? Karena yang namanya bangsa itu memiliki aturan-aturan yang termaktub di dalam konstitusi. Padahal di dalam konstitusi bangsa Indonesia, semua keyakinan keagamaan atau paham pemikiran itu diberikan hak dan ruang untuk berkembang di bangsa Indonesia. Nah, kalau ada keyakinan atau paham keagamaan atau tokoh keagamaan yang mencoba menyuarakan ini jauh lebih keras, bahwa ini yang harus diterapkan, nilai agama A atau paham keagamaan A yang harus diterapkan, ini saya kira menjadi sangat keliru, karena bangsa Indonesia hadir untuk melayani perbedaan,